Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan sayyida zuhur wa anzala fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur atas segala nikmat yang terlimpahkan kepada kita semua. Semoga nikmat tersebut dapat kita daya upayakan untuk meraih kemuliaan hidup ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang teladan agung yang telah membawa ajaran Islam ke tengah-tengah peradaban manusia, hingga saat ini menjadi alternatif utama dalam mencari keselamatan dan kebahagiaan di akhirat nanti. Pendengar yang dirahmati Allah, melalui mimbar ini, marilah kita saling berwasiat iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan iman dan takwa menjadi kunci kesuksesan kita dalam meraih kehidupan yang abadi. Pendengar yang dirahmati Allah, tema hari ini kita membahas menegakkan sholat. Apa masalah yang dihadapi dalam kehidupan kita? Sholat merupakan kewajiban keagamaan yang harus dilaksanakan setiap muslim, bagi mukallaf, baik laki-laki maupun perempuan, dalam kondisi apapun, baik sakit maupun sehat, baik sibuk maupun waktu yang longgar, baik sebagai pejabat maupun sebagai rakyat biasa, baik sebagai bos maupun karyawan, baik sebagai pedagang maupun petani. Semuanya mempunyai kewajiban untuk menunaikan sholat dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sholat menjadi tiang agama. Sholat menjadi solusi masalah kehidupan yang kita hadapi. Bahkan sholat menjadi mi'rajnya orang-orang yang beriman. Setiap saat seorang muslim selalu melakukan mi'raj, yaitu perjalanan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memohon berbagai macam karunia melalui sholat yang dilakukan, sehingga sholat menjadi mi'rajul mu'minin, di mana setiap orang muslim bisa langsung berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam doa-doa yang dipanjatkan di dalam sholat. Sholat menjadi pembeda orang mukmin dan non-muslim, pembeda orang yang beriman dengan orang yang kafir adalah dilihat dari sholatnya. Sholat akan mempengaruhi perilaku dalam kehidupan seseorang, karena dengan sholat yang baik sesuai dengan syarat dan rukun dalam menunaikan ibadah, maka semua amalnya bisa dijamin menjadi baik. Tapi apabila sholatnya itu diragukan, apakah sholat itu karena motivasi supaya dilihat oleh orang lain, yura'unan nas, sholat yang dimotivasi karena ada pejabat yang ada di situ untuk mencari muka atau mendapatkan simpati, sholat yang bertujuan supaya dianggap sebagai orang yang soleh atau alim, sehingga kelak nanti dapat dipilih ketika pemilihan umum oleh rakyat, atau sholat yang hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan sosial saja, tetapi bukan secara substansial, yaitu sebagai suatu bentuk komunikasi kedekatan diri seorang hamba dengan sang Kholiknya. Maka apabila sholat sudah dijalankan dengan sungguh-sungguh, dengan memenuhi syarat dan rukun sesuai kaidah-kaidah di dalam menunaikan ibadah, maka sholat mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sudah banyak riset yang mengkaji tentang efektivitas sholat untuk membentengi seseorang dari perbuatan keji dan mungkar.
Hasil penelitian mahasiswa di Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim Malang tentang betapa keunggulan sholat tahajud akan mempengaruhi kemampuan seseorang di dalam eksistensi dalam kehidupan masyarakat. Bahkan dijanjikan di ayat yang Allah memberikan penghargaan bagi orang-orang yang mampu menunaikan sholat tahajud secara istiqomah akan mendapatkan maqamah mahmudah, suatu kondisi atau posisi di mana seseorang ini mampu mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dipenuhi setelah syahadat. Sholat menunjukkan bahwa kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sholat kita berbicara dengan Allah melalui zikir dan doa yang dipanjatkan ketika menghadapnya. Berikut beberapa alasan mengapa setiap muslim wajib menunaikan sholat. Yang pertama, sholat merupakan kewajiban agama. Sholat adalah tugas wajib yang ditetapkan Allah kepada setiap mukallaf yang sudah dewasa. Seseorang yang sudah mukallaf atau sudah akil balik, di mana hukum itu ditetapkan kepadanya, di mana kewajiban atau khitab untuk menunaikan itu dijalankan. Maka setiap orang yang sudah akil balik, dia sudah terkena khitab hukum untuk menunaikan sholat. Bila meninggalkannya, maka mempunyai konsekuensi terhadap dosa yang dilakukan. Al-Quran menyebut sholat dengan lafaz yang berbeda, bentuk yang bermacam-macam, dan susunan kalimat yang beraneka ragam. Sholat menurut bahasa disebut sebagai zikir, yang artinya adalah mengingat. Dalam istilah para ulama menjelaskan sholat sebagai perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Contoh, Rasulullah SAW telah mengajarkan kita untuk menegakkan sholat berdasarkan sabdanya, "Sholu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Kita wajib mengikuti tata cara ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam semua bentuk-bentuk ibadah yang dilakukan, yaitu khususnya adalah ibadah maqdoh. Yang kedua adalah ketenangan jiwa. Orang yang menunaikan sholat, menegakkan sholat akan membawa ketenangan dan ketentraman di dalam jiwa. Saat kita berkomunikasi dengan Allah, kita merasa dekat dan tenang dan selalu mendapatkan lindungan dan ampunannya. Maka dengan menunaikan sholat akan menjadi pembersih, karena sholat 5 waktu adalah kafarat terhadap dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang hamba dalam jeda waktu yang dilakukan. Antara sholat subuh ke sholat duhur, tentu manusia berpotensi untuk melakukan kesalahan dan dosa. Maka dengan menunaikan sholat dari subuh ke sholat duhur, dosa-dosa selama waktu rentang sholat subuh sampai duhur itu diampuni atau dibersihkan dosanya. Demikian sholat duhur ke sholat asar ke sholat maghrib ke sholat isya, dan sholat isya kembali ke sholat subuh. Ini siklus yang tidak akan terputus-putus, sehingga tidak ada jeda seseorang itu untuk melakukan perbuatan dosa, karena setiap dia melakukan dosa langsung mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sholat yang dilakukan. Maka seseorang yang meninggalkan sholat tentu akan sangat berpotensi dia melakukan perbuatan yang dosa karena terputus koneksitasnya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan sholat akan terjadi penguatan keimanan. Melalui sholat kita memperkuat iman dan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
akan mengingatkan kita tentang tujuan hidup dan kehidupan akhirat, sehingga akan melatih kedisiplinan seseorang. Salat mengajarkan kita untuk disiplin waktu. As-sholatu fi awali waktiha. Salat tepat pada waktunya atau di awal waktunya. Ini adalah satu keutamaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan orang menunaikan salat dengan baik, dengan tertib, akan melatih suatu mentalitas dan disiplin dalam berbagai hal dalam urusan kehidupan. Maka apabila seorang muslim mampu menegakkan sholat dengan baik dan sempurna, dampaknya sangat signifikan. Seperti halnya akan terjadi ketenangan batin kita. Sholat akan membawa ketenangan dan ketentraman di dalam jiwa. Saat kita mendekatkan diri kepada Allah akan tenang. Kita bisa menumpahkan segala keluh kesah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan itu kita akan mendapatkan pencerahan, mendapatkan ketentraman jiwa dan semangat dalam meraih kehidupan. Maka menunaikan sholat adalah bentuk suatu ketaatan seorang hamba kepada Sang Kholiknya. Meskipun Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya Maha Kuasa dan Maha Agung, tidak butuh pengabdian dan penghambaan hambanya, namun justru yang butuh penghambaan atau pengabdian adalah hamba kepada Sang Kholik. Kitalah yang butuh untuk mendekatkan diri kepada Allah. Manusialah yang butuh untuk mendapatkan pengakuan sebagai hambanya yang mulia, hambanya yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Maka dengan menunaikan sholat kita akan mendapatkan keberkahan dalam segala aspek kehidupan yang kita lakukan. Karena Allah memberikan karunia kepada kita sebagai suatu bentuk balasan terhadap amal-amal yang kita lakukan. Tentu ketika kita menegakkan sholat, mendirikan sholat, menunaikan sholat, harus mukhlisin lahuddin. Ikhlas semata-mata mengharap kepada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar yang dirahmati Allah, maka sholat itu menjadi tolok ukur, indikator seseorang di dalam kehidupan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui sabdanya, sesungguhnya pertama-tama perbuatan manusia yang dihisab pada hari kiamat adalah sholat wajib. Maka apabila ia menyempurnakannya, maka selesailah persoalannya. Tetapi apabila sholatnya tidak sempurna, dikatakan kepada malaikat, lihatlah dulu apakah ia pernah mengerjakan sholat sunnah. Jika ia mengerjakan sholat sunnah, maka kekurangan dalam sholat wajib disempurnakan dengan sholat sunnahnya. Kemudian semua amal-amalnya wajib diperlakukan seperti itu. Pendengar yang dirahmati Allah, sholat menjadi tolok ukur utama keimanan seseorang, sehingga akan menjadi furqan, menjadi pembeda antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Itulah terletak pada sholatnya. Maka kita jaga, kita upayakan agar sholat kita menjadi sholat yang terbaik yang kita tunaikan, agar kita mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai kita meninggalkan sholat, karena itu menjadi kunci bagi kita. Maka di dalam satu riwayat disebutkan, sholat adalah tiang agama. As-sholatu i'maddudin, faman aqomaha faqad aqomaddin, wa man tarokaha faqad hadamaddin. Sholat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikannya, sungguh ia telah menegakkan agama Islam. Sebaliknya barang siapa meninggalkannya, sungguh ia telah merobohkan agamanya, yaitu agama Islam. Maka pendengar yang dirahmati Allah,
Apapun yang panjenengan semuanya lakukan, salat the first. Salat menjadi utama, karena itu akan menjadi tolok ukur dari amal-amal kita. Nilai yang pertama dihitung, dihisab oleh Allah pada hari kiamat adalah salat kita. Maka salat kita harus tertib, salat kita harus disiplin, salat kita harus khusyuk, yang mampu memberikan revolusi mental kepada kita. Namun apabila sholat kita itu tidak tertib, itu berdampak, berpotensi diri kita untuk bisa melakukan berbagai kemaksiatan dan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Maka meninggalkan sholat itu adalah merupakan perbuatan yang dosa besar, harus kita hindari, harus kita jaga, harus kita upayakan semaksimal mungkin agar diri kita bisa menunaikan sholat dengan sebaik-baiknya, dengan seutama mungkin, sehingga kita bisa mempunyai derajat. Selain itu, tidak hanya sholat wajib, yaitu sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya, tapi ada sholat-sholat keutamaan yang kita lakukan sebagai sunat muakkadah, agar kita itu senantiasa dekat kepada Allah. Sholat-sholat sunnah yang kita tunaikan itu menjadi penyempurna apabila di dalam sholat wajib kita ada yang kelupaan, ada yang tidak sempurna bacaannya ataupun kehusuannya, sehingga itu bisa merubah dari yang tidak sempurna menjadi sempurna, dan itulah menjadi poin bagi kita. Dan kita juga jangan lupa bagi muslim laki-laki atau muslim untuk menunaikan sholat berjamaah di masjid. Kita upayakan untuk kita bisa menunaikan. Kita ajak sanak saudara, handai tolan, baik itu di tempat kerja maupun di mana saja ketika kita bersama-sama, maka kita ajak untuk menunaikan sholat berjamaah. Karena as-sholatul jamaah afdalu min sholati fad'i bisab'i wa isrina darajat. Karena sholat berjamaah itu adalah keutamaan dan pahalanya adalah 27 derajat. Bahkan dilipat gandakan amal ibadah ketika kita berada di bulan suci Ramadan seperti ini. Maka jamaah pendengar di mana saja Anda berada, ketika Anda melakukan suatu safar atau perjalanan, meskipun di situ ada rukhsah yang bisa dilakukan, yaitu diantaranya adalah sholat qashar atau sholat jamak qashar di dalam perjalanan yang dilakukan. Karena di situ salah satu ilatnya adalah karena suatu kecapean ataupun kesulitan yang dilaksanakan ataupun yang berjalan dalam perjalanan itu, termasuk juga mungkin capek dalam perjalanan. Maka ada rukhsah, di antaranya adalah menggabungkan sholat yang bisa dilaksanakan. Seperti sholat duhur dengan sholat asar. Apabila kita menempuh perjalanan, bisa kita qashar atau dijamak qashar dua-dua untuk kita tunaikan. Demikian juga sholat maghrib dan sholat isya juga bisa diqashar 3 dan 2. Atau kita menunaikannya dengan cara dijamak, yaitu sholat duhur dengan sholat asar masing-masing ditunaikan dalam satu waktu, baik itu sholat jamak takdim maupun takhir yang bisa dilakukan. Intinya bahwa sholat bagi seorang muslim menjadi indikator utama terhadap perbuatan yang dilakukan. Karena menjadi indikator, kita harus menjaganya dengan baik. Bila orang yang menunaikan sholat, mengerjakan sholat kok masih tetap tidak bisa mampu mencegah fasyak dan mungkar, berarti adalah quality atau kualitas dari sholat yang ditunaikan ini menjadi problem, menjadi masalah.
Maka yang kita tanyakan adalah bertanya kepada diri kita, apakah sholat kita sudah benar? Apakah kita sholat sudah mampu memberikan benteng moral dan spiritual kepada kita sehingga selalu dalam lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pendengar yang dirahmati Allah, jangan sampai sholat yang kita tunaikan hanya mendapatkan capek saja. Maka sholat yang kita tunaikan tidak hanya menggugurkan kewajiban sebagai seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi kita usahakan dalam kualitas yang maksimal untuk kita lakukan, sehingga kita betul-betul mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sholat mampu merubah mindset, pikiran, dan perbuatan kita dari anasir-anasir yang negatif, dari hal-hal yang negatif. Maka kita upayakan seoptimal mungkin dalam sholat yang kita lakukan. Apalagi sholat seperti halnya adalah sholat sunat yang sangat dianjurkan, yaitu sholat tahajud. Sholat tahajud mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa apabila dengan ketulusan, dengan kesadaran yang tinggi untuk menunaikan menjadi habit, menjadi kebiasaan, menjadi perilaku di dalam amaliyah kita, maka akan mempunyai dampak yang luar biasa kepada seseorang ini. Terutama adalah bagaimana kita bisa menghayati bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat, dari takbiratul ihram, membaca surat membaca iftitah, kemudian membaca surat Al-Fatihah, dihayati kata-kata ataupun makna yang ada di dalam bacaan-bacaan itu luar biasa sekali. Itu adalah satu ungkapan doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita membaca ayat yang kita pahami, yang kita ketahui, maupun kita mengikuti bacaan imam, nikmati saja, karena kita sebagai makmum, apapun yang dibaca oleh imam, kita sami'na wa ata'na, kita dengarkan, kita hayati, itu semuanya di dalam sholat yang kita lakukan. Maka ketika kita mengakhiri sholat dengan salam, menengok ke kanan dan ke kiri, itu maknanya, makna filosofisnya adalah bahwa orang-orang yang menunaikan sholat, orang-orang yang menegakkan sholat harus menciptakan kondisi sosial masyarakat yang damai, yang tentram, yang sejahtera. Maka dengan sholat inilah Allah memberikan pertolongan kepada kita. Maka di dalam ayat disebutkan, wasta'inu bisobri wassalah. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sholat dan sabar. Sabar di dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan. Karena ibadah itu tanpa kita lakukan dengan sabar, maka yang ada adalah gerutu, yang ada adalah ketidaktenangan sebaliknya. Maka semuanya harus dilandasi dengan sabar. Menghadapi realitas kehidupan yang mungkin carut marut, susah atau sulit dalam berbagai hal, maka dengan menunaikan sholat kita bisa mengadukan kepada Allah, memohon karunia di tempat-tempat atau di waktu-waktu yang mustajabah di dalam sholat, seperti halnya ketika kita sujud memohon kepada Allah. Itu waktu atau saat yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kita meletakkan dahi kita ke tanah. Itu bentuk suatu penghormatan yang luar biasa dari seorang hamba kepada sang kholiknya, di mana manusia mempunyai watak yang sombong, yang akuh. Maka dengan menunaikan sholat dengan sujud yang panjang dan memohon kepada Allah karunia, insya Allah itu akan menjadi mustajab, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jamaah pendengar
yang dirahmati oleh Allah di mana saja berada, mari jangan lupa kita tunaikan sholat. Sesibuk apapun, sepadat kegiatannya apapun, dan sebesar apapun bisnis-bisnis yang kita lakukan, aset-aset kita yang melimpah, maka jangan lupa kita tinggalkan sholat. Sebaliknya, kita syukuri karunia yang Allah anugerahkan kepada kita dengan kita senantiasa mendekatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sholat-sholat yang kita tunaikan, agar kita akan memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya. Pilar utama sholat, karena sholat menjadi penjaga dari kesadaran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita berikhtiar, berupaya semaksimal mungkin dalam sisa perjalanan kita kehidupan ini agar tidak sampai kita meninggalkan sholat. Karena sholat menjadi tiang utama dalam agama ini, menjadi kewajiban yang harus kita tunaikan dalam keadaan apapun. Sampai kita dalam keadaan sakit pun kita harus tetap menunaikan sholat. Bila kita sudah tidak mampu untuk menegakkan dan mendirikan sholat, maka saatnya lah orang-orang yang tercinta di sekitar kita akan menunaikan sholat jenazah terhadap kita. Karena itu menjadi fardu kifayah, menjadi kewajiban orang-orang yang masih hidup untuk menyolatkan kita. Itulah kondisi-kondisi di mana kita harus senantiasa menjalankan ibadah sholat dalam berbagai kesempatan, termasuk juga dalam keadaan yang genting. Contohnya, bila seorang itu menjadi tentara atau menjadi pasukan, maka dia bisa juga menunaikan sholat dalam keadaan berperang. Itu artinya bahwa Rasulullah sangat menjaga bagaimana sholat ini tidak boleh ditinggalkan. Dalam kesulitan apapun, dalam perjalanan kemanapun, sholat harus tetap ditunaikan. Jangan hanya karena persoalan sepele, katakanlah, menjadi among tamu, kemudian waktunya itu ditinggalkan begitu saja waktu sholat. Mestinya kita bisa memprioritaskan kapan kita bertugas sebagai among tamu, kapan kita tidak bertugas sebagai among tamu, maka itu bisa dipergilirkan. Kita jeda ataupun istirahat sebentar untuk menunaikan sholat. Biasanya dalam kegiatan-kegiatan itu adalah antara sholat duhur dengan sholat asar, karena resepsinya sore hari hingga menjelang waktu maghrib. Maka jangan sampai sholat asarnya atau sholat duhurnya sampai ditinggalkan. Inilah kondisi-kondisi di mana masyarakat harus kita pahamkan agar bisa memahami bagaimana menjalankan dan menegakkan sholat itu menjadi kebiasaan kehidupan, menjadi kewajiban yang harus kita tunaikan dengan sebaik-baiknya. Maka yang terakhir, marilah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga ibadah-ibadah yang telah lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dosa-dosa yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah-ibadah kita yang belum sempurna disempurnakan dengan ibadah-ibadah sunnah yang kita tunaikan. Demikian sholat 5 waktu menjadi perisai, menjadi benteng bagi kita untuk memperkuat amal-amal kita. Karena sholat itu tidak boleh ditinggalkan dalam kondisi apapun. Maka melalui Ramadan kita dilatih untuk menunaikan sholat tarawih, di mana itu adalah merupakan sholat malam pada hari atau sholat tahajud pada hari yang lain. Tetapi di bulan Ramadan disebut menjadi sholat tarawih, di mana kita tunaikan dengan santai tetapi dengan khusyuk, sehingga kita bisa menghayati dan melatih diri untuk bisa
menjadi optimal. Demikian, semoga kita istiqomah hingga akhir hayat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan sayyida suhur wa anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur atas segala nikmat yang terlimpahkan kepada kita semua. Semoga nikmat tersebut dapat kita daya upayakan untuk meraih kemuliaan hidup ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang teladan agung yang telah membawa ajaran Islam ke tengah-tengah peradaban manusia, hingga saat ini menjadi alternatif utama dalam mencari